Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu insyaallahu minasyahidin. Al-mukarramun Haji Wawan Sujarwadi, Ketua DKM yang kami hormati dan muliakan, jajaran pengurus, para hujaj, para tokoh masyarakat, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat subuh yang bersama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Hari ini Allah mudahkan langkah kaki kita untuk bisa melaksanakan qiyamul lail, kemudian disambung dengan sholat subuh berjamaah dan disambung lagi dengan kajian di pagi hari ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah untuk baginda kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya. Dan mari kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan dengan keimanan dan keislaman kita hingga akhir hayat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu sekalian, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita buka majelis ini dengan sama-sama membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya Allah telah memberikan Al-Kautsar. Al-Kautsar ini adalah diterjemahkannya nikmat yang banyak. Ada juga yang menafsiri Al-Kautsar ini adalah telaga yang disiapkan oleh Rasulullah SAW yang nanti akan diberikan kepada kita selaku umatnya, bagian daripada syafaat Rasulullah yang nanti diberikannya di padang mahsyar pada saat kita dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan kehausan. Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah SWT karena posisi matahari didekatkan, otaknya mendidih, kemudian lapisan kakinya ini melepuh saking panasnya. Saat itulah semua orang kehausan dan Allah menyiapkan yang namanya telaga Al-Kautsar yang manisnya melebihi madu, putihnya melebihi susu. Itulah yang nanti akan disiapkan kepada umat Nabi besar Muhammad SAW yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Jadi kalau kita hitung-hitung, nikmat ini sebetulnya luar biasa banyaknya. Tapi kalau kita hitung, kesulitan biasanya. Gampangnya menghitung nikmat itu manakala kita sakit, ya Pak ya. Jangan jauh-jauh sakit gigi aja misalnya. Waduh itu ya, kerasa nggak nyaman, mulut, ya kan. Bagian atas langit-langitnya sakit, gusi berdarah, giginya bolong, ya kan. Lari ke kepala nyut-nyutan, mata juga melihat nggak enak. Kalau ada suara-suara bising, terasa emosi gitu ya. Itu menunjukkan bahwa betapa besarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kebanyakan manusia kadang-kadang sulit untuk bersyukur, kebanyakan lupa untuk bersyukur. Jadi kerasa nikmat itu begitu berharga, itu biasanya kalau Allah tegur dengan rasa sakit, dengan penyakit. Apalagi kalau penyakitnya sampai yang lebih berat lagi dari itu. Tetapi para ulama
memberikan pengertian ada nikmat yang lebih hebat lagi daripada nikmat dunia. Apakah itu namanya nikmat iman dan Islam? Dari mana dalilnya? Adalah al-yaum akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Pada hari ini al-yaum akmaltu, aku sempurnakan ajaran Islam. Jadi ajaran Islam ini adalah ajaran yang paripurna. Kita tidak boleh ragu sedikit pun dengan ajaran Islam. Karena ayat yang mengatakan wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Itu sampai hari ini berlaku. Jadi kalau masih ada yang ragu dengan ajaran Islam, dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, silahkan buat satu kalimat saja. Sampai dengan hari ini, sejak zaman Rasulullah sampai sekarang, belum ada yang bisa membuat tandingan sehebat Al-Quran, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menggambarkan ajaran Islam itu paripurna. Tidak hanya menyangkut urusan ibadah, tapi juga urusan muamalah, sains dan teknologi, semuanya ada dalam Al-Quran. Nah, ajaran Islam yang paripurna ini kalau kita merujuk pada ayat sebelumnya, membuat yang namanya orang-orang kafir itu putus asa. Karena membuat tandingan-tandingannya nggak bisa gitu. Oleh karena itu Bapak dan Ibu sekalian, Allah anugerahi kita iman dan Islam ini, itulah nikmat yang terbesar. Kenapa? Karena tidak diberikan kepada semua orang. Di dunia ini ada sekitar 7 miliar, 5 sampai 7 miliar manusia. 1,5 miliarnya adalah orang-orang mukmin. Artinya orang Islam di dunia ini adalah sedikit dibanding dengan orang yang non-muslim. Berarti kita ini adalah umat yang terpilih di hadapan Allah Subhanahu wa taala, orang yang diberi hidayah. Jadi terkait dengan ajaran Islam, harusnya kita tidak ada sedikit pun keraguan. Tetapi terkait dengan nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita, makan, minum, mohon maaf, bisa buang air besar, buang air kecil, bisa kentut aja nikmat luar biasa. Apalagi bisa qiyamul lail, bisa sholat, bisa kajian seperti ini. Dalam sholat subuh itu, dari qiyamul lail sampai dengan syuruk, ada 2 kata gelar yang perlu kita kejar. Apakah itu? Yang pertama adalah mahmud, yang kedua adalah masyhud. Itu Pak, itu rahasia di balik qiyamul lail sampai dengan syuruk. Ini tidak diberikan kepada umat yang lain kecuali orang-orang yang beriman saja. Orang yang beriman juga tidak semuanya terpilih, karena di sepertiga malam itu, pada saat Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia untuk menyaksikan kita semua, mendengar doa-doa kita semua, mengabulkan doa-doanya, tidak semuanya bangun. Alhamdulillah kalau bapak-bapak semua ini bisa qiyamul lail di sepertiga malam. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Mahmud di situ. Pada sepertiga malam hendaklah kita semua bertahajud. Nafilatul lak sebagai ibadah tambahan. Tapi ada yang lagi menafsiri indah sekali, bukan ibadah tambahan, tapi Allah mengundang katanya. Nafilatul lak diundang oleh Allah. Buktinya kalau kita pasang pesan sama malaikat kan, wahai Allah, saya mau tidur nih, tolong bangunkan jam 3 malam. Pasti dibangunkan, insya Allah. Ya. Soal nanti kita semua mengambil kesempatan itu atau tidak, disitulah persoalannya. Ya kan? Sama nanti pada saat kita sakaratul maut itu tipis antara jalur surga sama neraka. Seperti orang dibangunkan di tengah malam, apakah ngambil kesempatan itu atau tidak? Saat itu juga kita memilih Islam istiqomah atau tidak.
saat-saat sakaratul maut. Oleh karena itu, kenapa dalam orang yang sakaratul maut harus kita kawal dengan talqin? Karena di situ pertarungan yang utama antara dia beriman dengan tidak beriman. Jadi orang-orang yang bangun malam di mata Allah, Pak, itu adalah mahmud, terpuji. Boleh jadi kita semua ini hamba-hamba Allah yang masuknya kategorinya rakyat jelata, bukan siapa-siapa, bukan pejabat, bukan orang kaya. Dalam pandangan manusia mungkin rendah, tapi dalam pandangan Allah, orang yang ahli tahajud itu adalah mahmud. Dibandingkan dengan presiden sekalipun, kalau seandainya presiden nggak pernah sholat, nggak pernah qiyamul lail, umpamanya, di mata Allah tetap mereka itu tidak terpuji. Yang terpuji adalah hamba-hamba Allah yang sanggup melawan kantuknya, lawan dinginnya, yang berhasil menarik selimutnya di tengah malam, rutuk menuju tempat wudhu, diliputi dengan kedinginan. Ini orang-orang yang namanya orang yang mahmud. Ini bagian pada kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita semua. Yang kedua adalah masyhud. Aqimis sholata liduluki syamsi illa wasaqil lail wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana masyhuda. Jadi bacaan Al-Qur'an yang kita baca di tengah malam sampai dengan sholat subuh itu disaksikan oleh ribuan malaikat. Karena pada saat Allah turun ke langit dunia itu diiringi dengan banyak malaikat. Lalu ditambah dengan kajian seperti ini, masuk lagi ma ijtama'a qaumun minal mu'minina. Tidaklah seorang kaum dari kalangan orang mukmin yajtami'una berkumpul, ijtama'a yajtami'u berkumpul fi baitin pada rumahnya atau fi buyutillahi rumah-rumah Allah. Pagi ini, hari ini, alhamdulillah kita kumpul di rumah Allah, namanya masjid. Kemudian yatslunal kitabah, dibacakan kitab Al-Quran, surat Al-Kautsar diantaranya. Kemudian surat Al-Kautsar ini kita kupas, yudarisunahu, kita kupas hari ini. Illa nazalat, kecuali Allah akan turunkan alaihimus sakinah, kepada kita semua ini adalah ketentraman. Ini yang pertama, insya Allah mendapatkan sakinah, tentram, karena hidayah Allah sedang dicurahkan kepada kita semua. Yang kedua adalah wawasyatul rahmah, Allah akan curahkan rahmatnya pada kita semua, akan dikasih pertolongan oleh Allah, kasih sayangnya. Kemudian wa khaffat al malaikah, malaikat mengitari ya di atas kita semua. Cuma karena ini banyak dosanya nggak bisa ngelihat. Kalau yang sudah kasyaf itu, yang dibukakan tabirnya, bisa ngelihat. Ya, malaikat banyak, masyhud sedang menyaksikan kita semua. Dan yang paling penting adalah wa dzakarallah, Allah menyebut-nyebut kita indahu, di sisinya. Menafsirkan hadis ini para ulama, yang dimaksud dengan Allah menyebut-nyebut itu adalah di alam malakut. Jadi kita terpuji di alam para malaikat. Luar biasa kan ya? Itulah yang namanya keutamaan majelis ilmu yang diselenggarakan sesudah sholat subuh. Jadi saya dukung nih Pak Astori. Karena saya alhamdulillah merintis kajian sholat subuh ini di beberapa tempat ya. Salah satunya istiqomah sekarang berjalan adalah di masjid saya sendiri. Alhamdulillah saya ngisi udah bertahun-tahun, setiap bulan 2 kali kajian fikih ya. Kedua dan ketiga biasanya. Jadi kalau jamaah sekalian ingin silaturahim ya, silakan hadir. Biasanya kami sambung dengan sarapan bersama di situ untuk menambah keakraban di antara kita semua. Yang kita kejar tadi yaitu mahmud dan masyhud. Nah, perhatikan ayatnya. Ketika Allah mengungkapkan ajaran, itu kalimatnya adalah akmaltu, sempurna. Tapi ketika Allah mengungkapkan tentang nikmat, itu atmamtu, ya,
aku cukupkan, kata Allah. Jadi kalau aku cukupkan itu sebetulnya kalau dari sisi manusia, di berapapun dikasih nikmat itu nggak akan pernah cukup, betul nggak? Kecuali orang yang qanaah. Jadi ada istilah gini, seberapa besar pun nikmat Allah berikan kepada orang yang serakah tidak akan pernah cukup, betul nggak? Tapi sedikit pun nikmat Allah yang diberikan kepada orang yang qanaah pasti merasa cukup. Jadi kalau kita ingin tentram hidupnya ya qanaah, apa yang diberikan oleh Allah itu kita terima dengan penuh rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala supaya masuk kategori la in syakartum wa azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi orang yang pandai bersyukur itu la azidannakum, nikmatnya akan terus ditambah. Yang kufur itu sebaliknya akan diberi azab yang pedih. Ini yang harus kita hindari bersama. Nah, apa rahasia untuk bisa menyempurnakan nikmat itu? Pertama adalah fasholli, sholat. Jadi kalau orang yang sholat itu bagian daripada menyempurnakan nikmat, Pak. Sehebat-hebatnya orang yang kaya dianugerahi kaya raya, orang yang tinggi jabatannya seperti Fir'aun misalnya, kan mereka tidak mau sholat, bahkan merasa dia lebih tinggi dari Allah. Artinya nggak ada artinya. Jadi tidak sempurna nikmatnya kalau orang itu tidak sholat. Jadi sholat itu adalah bentuk penyempurnaan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika Allah memerintahkan kita untuk sholat itu didahului dengan kalimatnya la ilaha illa ana fa'budni fa'aqimis sholata lidzikri. Dalam Quran surat Thaha ayat 14 Allah tegaskan itu. Ada la ilaha illa anta, la ilaha illa ana, la ilaha illallah ya. Terkait dengan sholat Allah menyebutnya la ilaha illa ana. Tidak ada ilah, Tuhan itu banyak Tuhan itu. Tuhan itu banyak, harta kita, anak kita, ya kan, kedudukan kita, pekerjaan kita, semua yang berpotensi melalaikan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala itu Tuhan. Illallah, la ilaha illa ana, kecuali aku. Fa'budni, maka beribadalah kepadaku, fa'aqimis sholata lidzikri, maka dirikanlah sholat itu dengan mengingat aku. Mengingat aku. Makanya begitu kita Allahu Akbar, makanya ada istilah takbiratul ihram, ya kan? Ya betul nggak? Yang pertama kali itu begitu kalimat Allah Akbar dikemukakan itu sebetulnya diharamkan itu semua masuk ke dalam diri kita. Ingatannya harus fokus pada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, kita bisa nggak 100% sholat kita fokus pada Allah? Ya, coba kita evaluasi diri kita. Paling di rakaat pertama, insya Allah, ya kan? Nah, tetapi di situ ada kunci-kunci untuk menghapus kelalaian manusia saat sholat. Ruku, bacaannya apa, Pak? Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Itu artinya apa? Menghapus hati kita yang lalai tadi itu, yang kemana-mana, teringat pekerjaan, baru Allahu Akbar, waduh, uang ya belum kesimpan, masih ada di meja. Wah, ada yang ngambil enggak? HP ketinggalan ya, Pak. Nah ini kan, ini artinya apa? Ada Tuhan selain Allah ya. Padahal kita sudah komitmen Allahu Akbar. Makanya dengan subhana rabbiyal azim wa bihamdi dihapus tuh sama Allah. Kuncinya ini rahasianya kan, sama Allah. Ingat lagi kemana-mana lagi tuh. Sujud subhana rabbiyal a'la, maha suci Allah. Kita mensucikan kembali Allah. Karena kita kotori nama Allah itu. Allah Akbar kita kotori kan dengan ingatan kemana-mana. Padahal yang namanya salat itu fa'aqimis sholata lidzikri. Tegakkanlah salat dengan mengingat aku. Itulah yang namanya salat yang sahih. Fawailul lil musallin alladzina ma'a salatihim sahun. Celakalah bagi orang yang salat
tapi sholatnya adalah sahul lalai. Sebaliknya adalah qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh beruntung bagi orang-orang yang dalam sholatnya adalah khusyuk. Nah, ini harus kita kejar terus, Pak ya. Kualitas sholat itu harus kita kejar terus. Bagaimana menghadirkan Allah SWT sepanjang sholat kita itu. Sebelum kita menghadirkan Allah sepanjang hidup. Latihannya adalah sepanjang sholat aja. Bisa nggak menghadirkan Allah sepanjang sholat itu? Kalau bagi saya ini masih berat, Pak. Sulit sekali. Makanya setelah sholat juga kan, setelah istighfar apalagi subhanallah 33 kali, ya enggak? Alhamdulillah 30, Allah Akbar 33 kali. Kan begitu wiridannya. Jadi setelah saya coba renungi, oh iya sebetulnya menghadirkan Allah dalam sepanjang sholat aja berat. Makanya diperbanyak subhanallah, subhanallah. Setelah kita membersihkan nama Allah dalam, karena dikotori oleh ingatan-ingatan yang lain, baru kita mengucap alhamdulillah, alhamdulillah, baru Allahu Akbar lagi. Gitu ya. Nah, yang kedua untuk menyempurnakan nikmat ini Bapak Ibu sekalian adalah wanhar, berkurban. Nah, tema utama yang kita bahas hari ini adalah wanhar. Jadi antara sholat dengan wanhar ini berkaitan. Itu sama-sama adalah bagian menyempurnakan nikmat. Setelah wanhar itu apa? Haji, zakat, itu bagian pada menyempurnakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, bab yang namanya wanhar ini adalah man wajada sa'atan falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Itu hadisnya begitu. Jadi barang siapa yang didapati pada tahun ini kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala, falam yudhi, kemudian kitanya masih bakhil, tidak mau berkurban padahal mampu, itu fala yaqrabanna musallana, pernyataan sanksi, jangan mendekati tempat sholatku bagi orang-orang yang bakhil ini. Nah, pertanyaannya, dengan perintah begini apakah kurban itu wajib? Jawabannya adalah umirtu bin nakhli wa huwa sunnatun lakum. Saya ya disuruh menyembelih kurban, dan kurban itu adalah sunnah bagi kamu. Jadi Rasulullah jadi perintah untuk berkurban ya. Tapi posisinya adalah sunnah. Kutiba alaimun nahr wa laisa biwajibin alaikum. Kutiba alayyan nahru wa laisa biwajibin alaikum. Diwajibkan kepadaku berkurban dan tidak wajib atas kamu ya. Ini namanya qarinah. Kalau dalam bahasa pengambilan hukum itu ada perintah, tapi kalau ada qarinah yang sebaliknya, cenderung sebaliknya, maka statusnya oleh para ulama disimpulkan itu bukan wajib, jadi menjadi sunnah yang dipentingkan, namanya sunnah muakkadah bagi orang-orang yang mampu. Perintahnya adalah li rabbika wanhar, ya, li rabbika wanhar. Jadi fasholli, salat, li rabbika, bagi Tuhanmu, wanhar, dan berkurbanlah. Kurban untuk siapa? Bagi Tuhanmu juga. Tetapi ada qarinah, ada indikator-indikator lain, penunjuk lain yang ternyata memberikan penjelasan umirtu bin nahri wa huwa sunnatun lakum. Begitu. Jadi kedudukannya adalah sunnah muakkadah. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, bagi yang sudah mampu, hendaklah kita tunaikan ibadah kurban ini ya. Ibadah kurban ini adalah ittiba kepada milah Nabiuna Ibrahim alaihissalam. Jadi ada kisahnya. Nabi Ibrahim itu di usia 86 tahun baru dikaruniai seorang anak. Jadi istri pertama namanya Siti Sarah, yang kedua Siti Hajar. Dari Siti Sarah ini tidak punya anak, diperintahkan oleh istri yang pertama supaya menikahi Siti Hajar. Hebat kan? Jadi istri pertama yang bijak. Akhirnya Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas sholihin fabasyarnahu bi ghulamin halim.
wahai Tuhanku, anugerahi aku ya anak yang soleh. Kemudian Allah berikan yang namanya bihulamin halim, anak yang santun akhlaknya. Nah, falamma balagha ma'hu syaya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara ya abati fa'al ma tu'mar satajudini insyaallah minas sabirin. Itu perintahnya begitu. Yang artinya adalah falamma balagha, maka ketika sudah sampai usia dewasa, balik sampai usia dewasa, mahu sa'ya, yang bisa diajak untuk berusaha, sa'i, untuk berusaha, berikhtiar. Qala ya bunayya, Nabi Ibrahim berkata kepada anaknya, inni ara fil manam, sesungguhnya aku telah bermimpi pada satu malam. Apa mimpinya? Anni adbahuka, aku menyembelih engkau wahai Ismail. Fa'adhir, maka pikirkanlah. Fatukmar, maka dijawab oleh Nabi Ismail, ya abati, wahai ayahku. Ya. If'al, kerjakanlah, matukmar, apa yang diperintahkan oleh Tuhanmu. Satajuduni insyaallah minas sabirin, niscaya engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Falamma aslama, maka pada saat keduanya sudah pasrah pada Allah SWT. Nabi Ismailnya sudah dimiringkan begini, fil jabin, di dalam lelandesan kata orang sini mah ya. Goloknya udah diasah sangat tajam. Makanya nanti disunnahkan mengapa menyembelih hewan kurban itu harus tajam, harus setajam goloknya Nabi Ibrahim supaya tidak menyiksa. Wa nadaina ayya Ibrahim, dari langit Allah memanggil, wahai Ibrahim, ya kan? Qad sadaqta ru'ya, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Akhirnya fabadainahu bidzibhin adim, ya. Maka kemudian diganti Ismail itu bidzibhin adim dengan sembelihan yang besar. Wa fadainahu bidzibhin adim. Fidyah itu artinya pengganti. Wa fadainahu adim, jadi Nabi Ismail secepat kilat diganti dengan bidzibhin adim, sembelihan yang besar. Nah, itulah rahasianya kenapa kita menyembelih hewan kurban. Ya. Para ulama menerjemahkan bidzibhin adim, sembelihan yang besar itu adalah dengan kambing kibas, semacam domba yang ada tanduknya yang besar itu. Makanya kenapa dari sisi fikih nanti sembelihan itu memenuhi syarat itu adalah bidzibhin adim. Dianjurkan jangan yang kurus kalau menyembelih itu, cari yang paling gemuk. Kemudian yang kedua, tidak boleh ada yang pincang, ada yang picak atau apa namanya, buta ya, sakit, berpenyakit dan sebagainya. Semua itu yang cenderung jelek itu tidak boleh dikurbankan. Jadi kurban itu hewannya harus yang paling bagus dan cari yang paling besar. Untuk kambing 1 orang, ya. Sedangkan untuk unta atau sapi itu untuk 7 orang, termasuk kerbau di dalamnya. Ya. Itu ada hadisnya sekitar itu, penjelasan terkait dengan 7 orang dan 1 orang ini. Nah, jadi kita sedang meneladani itu, Pak. Kenapa sih Nabi Ismail disembelih? Karena yang namanya al-malu wal banuna zinat. Yang namanya mal, harta dan anak itu, al-malu wal banin, itu bagian perhiasan dunia yang umumnya manusia cinta padanya. Dari mana? Yaitu dari merujuk pada ayat zuinan nasi hubbus syahwat minan nisa wal banin wal qanatil muqantarah minadz zahabi wal fiddah. Dihiasi manusia itu untuk senang kepada nisa, perempuan, wal banin, anak-anak. Kemudian apalagi? Harta kekayaan yang tidak pada emas dan perak,
kemudian kebun, sawah dan ladang, yang terakhir itu adalah kuda tunggangan. Umumnya manusia senang. Itu bagian daripada mataul hayatid dunia, kesenangan dunia yang berpotensi memalingkan manusia dari ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kalau kita rujuk kembali dengan ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum an dzikrillah. Jadi yang bisa memalingkan manusia untuk ingat kepada Allah itu antara lain adalah harta dan anak. Jadi Ismail ini anak yang amat sangat didambakan. Sebelumnya Nabi Ibrahim mencintai Allah dengan amat sangat, baru mencintai istrinya, 2 istri, Sarah dan Hajar. Nah, begitu lahir Ismail, luar biasa cintanya, Pak. Ini rahasianya mungkin. Ini penafsiran para ulama itu khawatir mungkin tauhidnya terganggu. Makanya Nabi Ibrahim itu karena beliau ini sangat cinta sama Allah, Allah ngasih gelar kepada Nabi Ibrahim dengan sebutan Khalilullah. Artinya apa itu? Kekasih Allah. Jadi antara Allah dengan Nabi Ibrahim itu saling mencintai. Jadi kita ini kalau sekarang sedang berkurban menteladani Nabi Ibrahim itu sedang menuju Khalilullah. Dengan apa? Dengan harta kita yang kita kurbankan. Jadi segala sesuatu yang berpotensi menghalangi kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, perintahnya dikurbankan. Ya, simbolnya disembelih. Jadi sembelih ini adalah memutus rasa cinta kita yang berlebihan terhadap harta kita, termasuk anak kita, kedudukan kita, pekerjaan kita, semua yang seperti itu harus kita kurbankan. Itulah yang disebut sisi spiritual dari ibadah kurban. Jadi kita ini sedang bergerak ya, dengan kurban itu takarrub kepada Allah, mendekatkan kepada Allah supaya kurbannya diterima, lalu kitanya bisa mencapai derajat Khalilullah. Sama dengan orang yang sedang haji, ya, yang sedang haji itu hakikatnya mereka itu sedang menemui kekasihnya, itu Allah Subhanahu wa taala. Di mana? Yaitu di padang Arafah. Pada padang Arafah itu al-hajj al-Arafah, rukun haji. Orang yang pergi haji tapi nggak nyampe ke Arafah, itu hajinya nggak sah. Walaupun mereka berangkat ke Mekah, karena tidak semua orang yang berangkat ke Mekah pengen haji bisa nyampe Arafah. Tidak mudah karena dihalang-halangi sama peraturan. Kalau dulu masih boleh, ada haji mandiri dan sebagainya. Sekarang udah nggak bisa. Semuanya serba aplikasi, dan orang yang punya kemampuan sekarang berangkat ke Mekah pengen haji belum tentu nyampe ke Arafah. Dan kalau kita tidak ke Arafah itu haji nggak sah. Nah, di Arafah itu ngapain? Arafah yu'arifu, mengenali diri kita. Siapa diri kita ini? Dari mana diciptakan? Untuk apa diciptakan? Setelah diciptakan mau kemana? Nah, kita harus mengurai yang namanya Uqdatul Kubro. Titik simpul yang besar itu harus kita urai. Sesudah itu kita baru mencari Allah di situ. Bukankah di sini juga ada Allah? Ya ada. Ada di sini. Allah ada di mana saja ada. Tetapi Allah memberikan kesempatan, ya, tempat yang akrab, yang lebih dekat dengan Allah itu diantaranya adalah padang Arafah. Disitulah yang namanya tempat-tempat mustajabah. Begitu. Oleh karena itu kalau kita haji di Arafahnya kita tidak manfaatkan dengan sebaik-baiknya, banyaknya ngobrol, bukannya berzikir, banyaknya bercanda, bukannya merenung, nggak dapat apa-apa hajinya. Begitu ditanya, Pastori hajian ya? Di mana haji itu? Ya gitu doang, menjalan-jalan doang, nggak jelas. Karena ada yang begitu kan. Waduh, udah menanti puluhan tahun dijawab hajian aja nggak jelas. Semuanya batu yang kita temui, Ka'bah batu. Lari-lari dari Bukit Safa ke Marwah batu. Di Arafah batu lagi. Di Mina lempar-lempar batu lagi. Ngadu batu, batu dilempar dengan batu. Nggak jelas hajian itu. Setelah saya ikuti, ini gagal haji yang begini nih. Tidak mabrur, mardud haji yang seperti ini. Itu ada yang begitu, Pak.
Nah, oleh karena itu harus kita maknai sisi-sisi batiniahnya, spiritualnya dalam semua ibadah. Kalau kita hanya mohon maaf ya, ngejarnya hanya fikih saja. Fikih itu benar terus, karena untuk bisa menstandarisasi ibadah itu sah atau tidak itu fikih. Tapi ingat, yang dihukumi fikih adalah af'al. Karena al-af'al at-taqayyud bi hukmish syar'iyyah. Perbuatannya harus dekat dengan hukum syara. Betul. Tetapi kalau kita tidak ambil sisi-sisi spiritualnya, gagal. Dalam peristiwa haji, ya peristiwa haji itu sama. Dalam peristiwa sholat, bagi orang yang tidak beriman pusing, Pak. Ini Pak Agus bolak-balik nggak jelas ke masjid. Balik lagi ke masjid lagi, balik lagi ke masjid lagi. Pak Jiwan ya. Kata orang yang non muslim, kenapa sih nggak diem aja di masjid, selesaikan sehari aja beres tuh. Ibadahnya gue setiap hari, seminggu sekali cukup misalnya. Nggak jelas itu. Tapi kalau bagi orang yang beriman kan nggak begitu, Pak. Di samping itu bagian daripada perintah, juga Allah merupakan kenikmatan di situ. Oleh karena itu semangat untuk mencari sisi-sisi spiritualnya penting. Termasuk dalam peristiwa kurban. Apa ya? Jadi peristiwa sholat, peristiwa zakat, peristiwa haji ini sama, kurban. Kurban juga sama, harus kita ambil dari sisi spiritualnya. Salah satunya adalah ittiba kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang menyembelih Ismail sebagai simbol, ya, yaitu menyingkirkan, membersihkan tauhid kita. Yang keduanya adalah apa? Menunjukkan dengan ibadah kurban itu ketaatan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan untuk bisa menyembelih Ismail itu Allah memerintahkannya lewat mimpi. Ya enggak? Lewat mimpi. Lewat mimpi kok dipercaya gitu. Tapi mimpi yang dialami para nabi dan rasul itu bagian pada cara Allah memberikan wahyu. Salah satu lewat mimpi. Jadi mimpinya benar. Kalau mimpi kita kan mimpinya kembang-kembang tidur ya. Jadi mimpi-mimpi itu sebetulnya pertemuan antar ruh. Karena pada hakikatnya yang namanya orang yang tidur dalam Al-Quran itu digambarkannya adalah orang yang sebetulnya meninggal, Pak, mati. Kenapa? Karena roh kita itu keluar dari tubuh kita, bertemu dengan ruh-ruh yang lain, akhirnya jadilah mimpi. Cuman karena kita masih diperpanjang umurnya oleh Allah, kembalikan lagi tuh ruhnya, masuk lagi dalam tubuh kita. Makanya coba doanya apa kalau bangun tidur? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ya enggak? Jadi setelah dimatikan dikembalikan lagi. Makanya sunnahnya kenapa sebelum tidur itu harus banyak membaca doa. Ya, yang terkenal membaca doa Falaq Nas, ya, jangan lupa ayat Al-Qur'annya. Seperti itu gambarannya. Jadi kita melaksanakan kurban ini adalah semata-mata taat pada Allah dan Rasulnya. Setelah kemudian kurban ini disembelih hewan kurbannya, kepada siapa diberikannya, ya kan? Hewan kurban ini, yaitu fakulu minha wa atimul ba'isal faqir, maka makanlah sebagian darinya dan sebagian berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara lagi fakir. Ya. Ini kalau merujuk pada Al-Hajj ayat 38. Fakulu minha wa atimul ba'isal faqir, maka makanlah sebagian darinya dan sebagian lagi berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara lagi fakir. Jadi mustahik kurban itu kita cari orang-orang yang sengsara lagi fakir. Jadi mirip mustahiknya itu sama dengan zakat fitrah. Kalau zakat fitrah itu adalah farado zakatal fitrah, ya, fitrati zakatal fitrah tuhratan lis-shaimi wa tu'matan lil masakin. Jadi Allah mewajibkan zakat fitrah itu untuk apa? Untuk membersihkan orang yang puasa, memberi makan orang yang apa? Orang yang fakir, orang yang miskin. Jangan sampai pada hari raya itu mereka kemudian bersedih karena tidak ada makanan yang bisa dimakan. Nah, kalau pada kurban itu ada haknya orang berkurban, namanya hak budhohi.
Kalau mau dikasih seluruhnya itu lebih baik, ya kan? Tetapi kalau kita mau ambil sebagiannya boleh, karena di sini ayatnya adalah fakulu minha, maka makanlah sebagian darinya. Nah, hanya para ulama kemudian membatasi, Pak, sebagian darinya ini berapa? Kalau kita merujuk pada kitab takrib nih ya, ini di kitab takrib itu membatasinya yang kuat itu 1/3 maksimal. Mudah ini. Kalau mau ngambil jatah kurban, daging yang dikurbankan tuh ngambil 1/3. Sedangkan 2/3-nya itu disedekahkan kepada fakir miskin. Nah, pendapat ini yang didukung oleh Imam Nawawi. Ada juga yang berpendapat masih dalam kitab takrib ini 1/3 daging disedekahkan pada umat Islam, 1/3 kepada fakir miskin, 1/3-nya lagi untuk yang berkurban. Ya, jadi batasi oleh fikih. Kalau dalam Al-Qur'annya kan masih umum. Fakulu minha wa at'imut ta'amal ba'isal faqir wa at'imul ba'isal faqir, itu umum minhanya. Tapi dirinci oleh para ulama seperti ini rumusannya. Ya, jadi seperti orang yang menghibahkan harta waris, nggak bisa itu semua dihibahkan. Dibatasi. Wasiat hibah harta waris itu pada para ulama dibatasi 1/3. Agar kalau anaknya banyak ini ada satu yang disayang misalnya dihibahkan semua, ini enggak sah, dibatasi 1/3 supaya dari 2/3-nya bisa dibagi-bagi dengan ahli waris yang lain. Seandainya misalnya berwasiatnya seperti itu. Nah, ini aturan-aturan yang dibuat oleh fikih. Makanya kemudian nanti posisi panitia ada di mana, kan gitu ya. Ini kan yang sering diperdebatkan. Posisi panitia di mana adanya gitu. Ya, ada 1/3 untuk mudhohi yang berkorban, 1/3-nya fakir miskin, 1/3-nya ini kepada umat Islam, baik yang kaya maupun yang miskin boleh. Itu namanya tabarukan, mengalah berkah terhadap daging kurban, boleh. Jadi panitia di situ masuknya bagian pada umat Islam. Gitu Pak ya. Nah, bagaimana kira-kira posisinya nih bagi orang yang tidak berkurban? Karena kita belum mampu. Apakah dapat pahalanya? Dapat, ya. Yaitu dari merujuk dari doa Rasulullah SAW terkait dengan kurban ini. Jadi Rasul berdoa, Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin. Jadi setelah Rasulullah membaca bismillah, membaca salawat atas Nabi, lalu kemudian bertakbir, lalu kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul berdoa, ya Allah, terimalah kurban min Muhammad, dari Muhammad, wa ali Muhammad, keluarga Muhammad, dan min ummati Muhammad, umat Nabi Muhammad. Jadi kita ini secara genetik sudah dapat pahala kurban dari Rasulullah SAW. Karena Rasulullah adalah Nabi yang paling sayang sama umatnya. Dari mana mengukurnya Bapak Ibu sekalian? Dari sekarat Rasulullah itu seperti manusia biasa, padahal beliau Rasul. Kalau mau minta sama Allah dan pasti dikabulkan, mungkin sekaratnya dibikin enak. Tapi ternyata Rasulullah itu merasakan sakit. Sampai kemudian ya doa Rasulullah itu adalah, saya aja yang Nabi dan Rasul dicabut nyawanya itu sakit seperti ini, bagaimana umatku? Ya, ummati, ummati, ummati. Itu senantiasa ditangisi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Bapak Ibu sekalian, pada saat sakaratul maut itu yang dicari-cari adalah apa? Pertama adalah infak sodakonya, termasuk kurbannya. Yang kedua adalah amal soleh. Itu yang akan dicari. Karena ayatnya adalah laula akhartani, seandainya engkau akhirkan nih, ya, kasih tenggang waktu sedikit saja ya Allah, jangan cabut nyawaku. Fa asaddaqo, aku akan bersedekah. Ya kan? Itu yang dicari. Pahala sedekah, termasuk pahala kurban. Jadi instrumen ada zakat fitrah, ada zakat mal, ada kurban dan seterusnya ini. Intinya apa sebetulnya?
Apa intinya? Adalah kepedulian. Percuma kata Rasulullah, orang yang pada satu malam tidur kekenyangan sementara ada saudara-saudaranya pada hari itu kelaparan. Itu tidak termasuk orang yang beriman pada Allah dan hari akhir kategorinya. Termasuk orang yang ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala tahdal ta'amil miskin. Jadi orang yang dianggap mendustakan agama, ahli ibadah tapi nggak ada kepedulian. Tapi yang hebat itu ahli ibadah, kepeduliannya tinggi. Makanya kita sekarang dilatih peduli itu diantaranya dengan zakat, infak, sedekah, dan kurban ini. Kurban ini adalah bagian daripada melatih kepedulian kita. Yang secara spiritualnya kita sedang menuju maqam Khalilullah. Coba kalau kita urutkan Pak ya, mohon maaf nih ya, kita urutkan nih. Puasa kemarin apa yang kira-kira dituju? Yaitu la'allakum tattaqun, ya kan? Jadi insya Allah kalau kemarin puasa kita benar, masuk ke maqam situ. Tattaqun. Syawal artinya apa itu? Peningkatan amal. Makanya supaya spirit puasa tidak hilang, puasa 6 hari. Masuk Zulqa'dah, Zulhajji, Muharram. Itu adalah Ashharul Hurum, bulan-bulan yang dimuliakan, bulan-bulan yang diharamkan dari peperangan. Jadi di bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, dan bulan Haram itu kalau kita berbuat dosa dilipat gandakan. Kalau kita berbuat baik dilipat gandakan. Lalu kemudian dipertemukan dengan Zulhijjah, disuruh berkurban di situ, mengeluarkan lagi harta kita. Artinya apa? Dilipat gandakan. Nah, oleh karena itu rahasianya di bulan haji ini ada perintah dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 9 itu berpuasa. Kalau tidak mampu, maka berpuasalah di hari Arafah. Puasanya di Arafah. Arafah itu ada 2 keuntungan, bisa menghapus dosa-dosa yang lalu dan dosa yang akan datang. Jadi kalau ibaratnya jalan tol tuh dibabatin dulu gitu, jalan tuh. Untuk ke depan tuh kita sudah dijamin. Setahun yang lalu diampuni, setahun yang akan datang kita dibebaskan dari dosa. Ya, jadi kita kejar nih puasa di hari Arafah. Puasanya di tanggal 9 pada saat saudara-saudara kita itu wukuf di Arafah. Karena di situ perintahnya itu adalah hadisnya adalah saumu Arafatin. Puasa di hari Arafah. Jadi Arafahnya itu disandarkan kepada puasa. Sehingga disitulah ada tautan. Jadi kalau saudara-saudara kita yang sedang haji adanya di hari Arafah, kalau kita iktikaf di masjid, semakin mendekati ke waktu maghrib itu semakin makbulah, semakin bagus. Iktikaf, ya kita merenung di situ dan banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada saat kita dalam keadaan berpuasa. Itu luar biasa. Ya, kita ada gerakan puasa Arafah Pak ya. Setelah kajian ini kita incar nih tanggal berapa. Tinggal kita calling aja saudara-saudara kita yang sedang ada di sana. Wukuf di mana? Hari apa? Nah, kita di situ hari Arafahnya kita melaksanakan puasa bersama-sama. Nah, pada tanggal 10-nya itu namanya hari Nahr. Pada saat posisi ibadah jamaah haji sedang Jamarah Aqobah yang pertama. Di sini kita bertakbir sambil menyembelih hewan kurban. Kapan waktu menyembelihnya? Adalah sesudah sholat Idul Adha. Barang siapa yang menyembelihnya sebelum sholat Idul Adha, maka kurbannya untuk dirinya sendiri. Tapi kalau yang setelah Idul Adha, kurbannya itu untuk Allah dan umat Islam semuanya. Jadi insya Allah Pak Astori jangan khawatir ya. Panitia kurban itu dapat aliran pahala. Makanya yang giat ya. Jadi semuanya guyub ikut menyibukkan diri dalam kegiatan kurban itu. Ada yang menyiapkan tempatnya, ada yang mengamankan kakinya, kepalanya, ya kan.
jeroan dagingnya, ada yang semuanya menyibukkan diri, ada yang mendorong, ada yang netelin dan sebagainya, sibuk di situ. Insya Allah semuanya kebagian pahala. Jadi setelah dapat pahala dari Rasulullah yang pertama kali berkurban, ya enggak? Keduanya nanti kita dapat pahala dari saudara-saudara kita yang pada hari nahar itu tanggal 10 Zulhijjah atau tanggal 11, 12 dan 13 hari tasyrik, itu hari yang boleh untuk berkurban dan diharamkan berpuasa. Tidak boleh ada yang puasa. Saking semangatnya puasa, hari raya aja puasa nggak boleh ya. Hari raya itu ada hari gembira. Semuanya harus menikmati hidangan yang enak kalau ada. Kalau nggak ada dia enak-enakin aja. Gitu ya. Semangat berbagi bersama-sama, tolong diguyupkan. Dan pesan bagi yang mudhohi, mohon maaf ya, kalau kita sudah berkurban harus nothing tulus, betul-betul ikhlas. Karena niatnya kepada Allah. Kan kadang-kadang nggak kebagian kepalanya, kedumel. Saya ngincernya torpedo gak dikasih, dapatnya hati misalnya. Sudah lepas aja, lillahi ta'ala. Adapun misalnya panitia menyisikan untuk yang berkorban, alhamdulillah. Tapi kalaupun mau request juga ya, mau pesen nggak masalah. Yang penting jangan melebihi batas fikih, yaitu 1/3 gitu. Ini mah kadang-kadang berkorban di satu tempat, kemudian dia bawa sembelihan yang besar, tapi permintaannya banyak, merepotkan panitia. Nah, ini namanya belum tulus ini. Kasihan panitianya kadang-kadang di hari itu tuh riuh Bu, terutama ibu-ibu biasanya ya, yang kebagian distribusi itu. Waduh, karena mustahiknya membludak biasanya gitu. Kita aja di Tanah Arum itu ngitung-ngitung dengan yang kurban cuma 5 ekor gitu. Mustahiknya kan nggak bisa dikurangi Pak. Yang bisa dikurangi itu kiloannya, ya kan? Yang biasanya sekilo mungkin jadi setengah kilo, atau misalnya kurang dari itu 8 on misalnya. Karena seperti itu. Tapi yang kita utamakan adalah fakir miskin. Adapun yang lainnya, orang-orang yang kaya sebagainya pada tabarukan, ngalap berkah aja. Kalau ngalap berkah ya istilahnya icip aja kata orang sini Pak ya. Tapi kita utamakan fakir dan miskin yang sehari-harinya mungkin tidak terjangkau dengan makan daging. Tapi kalau kita yang berkurban mah ya, yang statusnya udah mampu, yakin hari-harinya sering makan daging. Buktinya apa? Kolesterolnya tinggi, kelebihan lemak ya di situ. Kemudian titik-titik kritis mohon dicermati oleh panitia. Pertama, pisau ya. Pisaunya harus tajam betul. Jadi ngomong ke yang nyembelihnya ke Juleha, juru sembelih halal. Pisaunya setajam Nabi Ibrahim gitu. Gimana gitu. Jadi kecepatannya itu seperti kilat. Ketajamannya itu bisa nggak seperti kilat? Jangan lama-lama. Kalau lama-lama begini nyiksa. Dan tidak boleh terangkat kalau sudah masuk begitu. Kalau begini ada ulama yang menghukuminya, mayoritas ulama ini nggak sah. Jadi bangkai. Perhatikan Pak ya. Ininya nih, makanya gimana sih yang namanya Nabi Ismail udah pasrah Pak, mau disembelih, tiba-tiba yang nongol kambing kibas gitu kan. Itu setajam itu pisaunya gitu tuh, kalau bisa seret gitu ya. Jadi jangan kalau lama-lama begini gosok-gosok 10 kali nggak putus-putus, menyiksa binatang. Yang kedua, binatang itu jangan sampai melihat temannya disembelih, jangan. Tolong dikasih tabir. Kenapa? Karena di binatang juga ada namanya naluri mempertahankan diri, namanya warisatul baqa. Bedanya binatang sama kita itu, kita dikasih akal aja. Mereka itu punya naluri seksual, kawin. Yang keduanya ada naluri mempertahankan diri, ngamuk bisa. Apa ya? Jadi pisaunya tajam, kemudian perhatikan penyembelihannya. Yang ketiganya itu dipisahkan antara yang mau disembelih dengan yang tidak disembelih. Kenapa? Itu juga kami dikritik oleh pengamat dari pemerintah. Biasanya pemerintah ini Pemda ya akan nyebar dokter-dokter hewan untuk mengamati prosesi penyembelihan di Kota Serang ini sudah syar'i atau belum, terus memenuhi syarat higienitas atau tidak. Yang ketiga tuh biasanya indikatornya adalah ada istilah apa itu ya?
Pokoknya intinya itu ada naluri, ada keberpihakan gak sama binatang, kepedulian sama binatang. Salah satunya itu. Saya lihat di fikihnya ternyata benar. Tidak boleh diperlihatkan. Dikasih jarak yang jauh lah. Dan di tempat kami alhamdulillah sudah kita perbaiki masukan-masukan seperti itu. Kalau yang bismillah itu mutlak ya. Kalau kita nyembelih bukan karena Allah, itu dagingnya enggak halal. Tapi kalau yang nyembelihnya culeha, juru sembelih halal, ini orang-orang yang sudah bersertifikat, pasti dipastikan sudah memenuhi unsur-unsur syariahnya. Tetapi tetap kita harus ada yang ngawasi. Jadi nanti ada yang bekerja, ada juga yang ngawasi. Jadi paling tidak jajaran pengurus kalau nggak kerja teknis ya ngawasi dari sisi syariahnya. Sebetulnya nyembelih itu idealnya mas sendiri Pak. Kalau kita sanggup itu lebih afdol kalau kita bisa. Tapi umumnya kan nggak bisa ya, apalagi nyembelih sapi gitu kan. Ayam aja kadang-kadang nggak ada yang berani, nggak tega. Ya, makanya kita serahkan ke juru sembelih itu seperti itu meringankan kita. Yang terakhir, tidak boleh dari bagian-bagian tubuh hewan kurban itu yang diperjualbelikan atau dijadikan ongkos untuk nyembelih. Harus dipisah antara biaya nyembelih dengan biaya dengan seluruh daging. Kenapa? Karena nanti yang namanya hewan-hewan kurban itu kan akan datang dengan tanduknya, dengan bulu-bulunya di yaumil akhir nanti. Begitu. Kalau nanti ada yang dijual belikan, mereka protes. Enggak datang, dicari. Kemana ini? Karena saya udah dijual kepada si fulan dan si fulan. Atau dijadikan ongkos. Ya. Yang ada tuh dimanfaatkan. Kulitnya boleh dimanfaatkan atau disedekahkan. Kalau mau disedekahkan kepada orang yang menyembelih boleh. Tapi jangan diakadkan itu ongkos. Oleh karena itu diminta kehilasannya kepada para mudhohi, orang-orang yang berkurban untuk menyiapkan ongkos operasionalnya. Apakah 100.000 atau berapalah secukupnya ya, yang kira-kira tidak memberatkan. Kalau tidak ada, wayahnya kas masjid dikeluarkan. Kan tinggal dilaporkan saja, digunakan untuk operasional prosesi penyembelihan hewan kurban atau ongkos ya penyembelihan kurban. Kira-kira begitu Pak. Ya, secara umum dari sisi fikih begitu. Yang jelas spirit dari kurban itu sekali lagi adalah teladan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, membersihkan tauhid dalam rangka taat pada Allah SWT dan taqarruban kepada Allah SWT melalui hari kurban yang kita sembelih di hari nahar atau di hari-hari tasrik. Demikian, barangkali ada yang ingin ditambahkan dari Pak Ketua atau mungkin ada yang perlu didiskusikan. Sementara saya akhiri dengan af minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kiai sudah membagi ini. Untuk jamaah barangkali yang mau bertanya dipersilakan. Kami memberikan kesempatan 3 pertanyaan karena waktu juga yang membatasi kajian. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sembelihan. Oh, kecelakaan. Iya. 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 Iya betul. Oh iya betul. Iya. Betul. Iya betul. Ini ada isu aktual nih, bagus. Betul. Enggak Pak? Ya Ustaz. Langsung dijawab. Ada lagi? Ya baik, terima kasih Pak Haji. Jadi ada 2 pertanyaan penting ini. Jadi betul yang namanya nyembelih itu pertama tajam pisaunya ya. Yang keduanya kan
dihindari jangan sampai terangkat begini. Cuman tadi pertanyaan bagus, kalau seandainya tidak disengaja jatuh gimana? Sementara itu belum selesai penyembelihannya, katakanlah belum keputus uratnya, itu gimana kira-kira hukumnya ya. Jadi kalau sesuatu yang tidak disengaja itu insya Allah masih bisa dimaklumi ya, karena kategorinya yang orang yang tidak disengaja itu seperti orang yang apa namanya, kategori seperti orang yang inilah, orang yang kalau dalam bahasa hukum itu yang tertidur ya, orang yang tidur, kemudian orang yang gila sampai dengan sembuh, anak-anak sampai dengan balik, itu kan tarkul hukmi ya, tidak kena hukum syara kecuali pada saat itu, pada saat mereka sudah balik, kemudian pada saat yang tidur bangun, pada saat yang gila sembuh, baru hukum syara berlaku. Yang kedua, yang bebas dari hukum syara itu kalau kita terpaksa, wa ma tukrihu biha, terpaksa. Walaupun kita berbuat katakanlah yang melanggar hukum syariah, itu insya Allah dimaafkan. Demikian juga orang yang tidak disengaja. Seperti halnya kita puasa, niat nih, nggak sengaja tiba-tiba makan ya. Makan, astagfirullahaladzim, kan gitu ya. Nah itu kalau yang menyembelihnya seperti itu, insya Allah masih bisa dimaafkan. Yang penting jangan lama-lama, begitu lebar langsung diambil lagi, terusin lagi ya. Jangan lupa kita membaca istighfar, bismillah lagi, kemudian bertakbir, bersalawat, dan seterusnya. Nah istighfar itu kita ambil bagian daripada untuk menutupi ketidaksengajaan ini. Mohon ampun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada binatang-binatang yang susah untuk disembelih, apakah dia kejepit, kemudian terjatuh di jurang sebagainya, para ulama membolehkan disembelih pada bagian-bagian yang bisa disembelih. Yang penting membaca bismillah. Atau bahkan dengan cara ditembak, kalau yang sulit itu yang penting dilepaskan dengan baca bismillah. Kan sembelihannya tidak sempurna tapi halal ya. Seperti itu. Yang penting jangan sampai tidak baca bismillah. Jadi yang kita tutup tadi dengan istighfarnya, lalu kemudian diulang lagi dengan baca bismillah, kemudian berselawat, bertakbir, dan berdoa. Insyaallah kalau tidak disengaja itu masih bisa. Kalau tidak disengaja, kalau disengaja ya, karena tadi pisaunya nggak tajam, otomatis banyak keangkat-angkat itu. Kalau nggak tajam, kemungkinan begininya ini, namanya apa tuh ya, mendal kalau orang Serangnya gitu ya, itu kemungkinan terjadi. Nah makanya itulah yang harus kita perhatikan Pak ya. Yang kedua terkait dam. Nah dam ini kan diberikan terkaitnya dengan ibadah haji. Kalau ibadah haji kita tamattu, terpisah antara ibadah umroh dengan ibadah hajinya, seperti halnya kebanyakan orang-orang Indonesia, rata-rata ibadah hajinya tamattu kalau yang reguler. Kalau para pejabat mungkin ada yang ifrad atau ada yang qiran, yang ibadah haji dulu baru umroh atau yang bersamaan. Karena kalau para pejabat kan waktunya terbatas ya. Yang tamattu ini dikena dendam, namanya denda di haji itu. Termasuk kalau yang meninggalkan wajib haji. Apakah itu misalnya tidak bermalam di Musdalifah, kemudian kelewat lempar jumroh, tidak bermalam di Mina, ya walaupun tidak 3 hari 2 hari boleh bagi yang ta'ajjul, nama yang punya pentingan. Nah wajib haji itu yang ditinggalkan tidak membatalkan hajinya, tapi kena denda, namanya bayar dam. Itu semua terkaitnya dengan tempat dan waktu. Di mana? Yaitu pada saat yang namanya prosesi haji, ibadah haji. Makanya Majelis Ulama Indonesia menolak gagasan dari Kementerian Haji dengan alasan di sini membutuhkan protein, daging, damnya disembelih di Indonesia. Jadi saya sependapat itu dengan pendapatnya Majelis Ulama Indonesia, karena haji itu adalah ibadah mahdhah dan ritual haji itu dibatasi oleh tempat dan waktu, maka sembelihannya harus di sana semuanya. Kalau Saudi mau
berinfak ke Indonesia kan tinggal dikirim aja, kita bikin pengajuan gitu Pak ya. Itu malah kayaknya semangatnya ngakal-ngakalin hukum, dan kita menolak ya. Sepakat dengan pendapat dari Majelis Ulama Indonesia yang menolak gagasan seperti itu. Saya kira begitu Pak ya. Yang kedua Pak, makasih. Saya kebetulan di sini ketua panitia kurban ya. Ada beberapa hal yang kadang-kadang membuat yang harus diluruskan. Pertama, yang sudah kita jalankan selama ini dari perkurban itu kita membuat surat akad wakalah. Iya. Artinya si perkurban itu menandatangani pernyataan iya, bahwa hewan kurbannya itu diserahkan secara akad wakalah kepada panitia. Iya. Itu menjadi wewenang atau keputusan panitia. Nah kemudian karena sudah panitia diberi amanah oleh kurban sudah sah ya dengan akad wakalah itu. Nah panitia itu membagikan, kalau menurut tadi penjelasan Pak Ustaz itu kan sepertiga untuk kurban, kemudian sepertiga untuk fakir miskin, dan sepertiga mungkin untuk panitia dan sebagainya. Nah di sini yang saya terapkan itu dua hal. Satu beberapa yang pertama udah sah sepertiga untuk kurban, kemudian yang kedua untuk lingkungan dan fakir miskin dan nah ada yang perlu diluruskan di sini, dari anggota tubuh hewan kurban itu kan kaki, kepala dan sebagainya itu kita sifatnya sedekah disedekahkan, bukan untuk upah. Iya betul, ya. Betul. Kalau umpamanya si pengulit kambing gitu, umpamanya kita sedekahkan kulitnya gitu ya, dengan hijab gitu ya, saya serahkan dari panitia untuk saudara untuk diberikan sedekah kulit. Terserah si pemulit itu mau dimasak atau mau dijual, itu udah menjadi hak sah yang si pemulit kan Pak ya. Nah, kemudian kalau umpamanya kulit sapi atau kerbau yang tadi itu kan di kita yang sudah diterapkan itu kita bukan memang kita jual kepada yang mau, yang penampung, tapi uangnya itu kita sedekahkan lagi kepada fakir miskin. Jadi istilahnya bukan dijual, uangnya dipakai untuk yang lain, tapi kita sedekahkan untuk fakir miskin yang ada di lingkungan. Nah itu cuma teknis aja kan. Bagaimana menurut pendapat Pak Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam. Iya betul ya. Jadi pertama kalau kita lihat dari sisi semangat nasnya itu ya, yang namanya kurban itu pertama sih totalitas ya kan, totalitas diberikan semua kepada fakir miskin. Walaupun memang dari sisi ayatnya kan fakulu minha ya kan, wa'imul ba'isal fakir, maka makanlah sebagian darinya dan sebagian lagi berikanlah dimakan orang yang sengsara lagi fakir. Al-Hajj 28. Nah kemudian ulama membatasi minhanya ini seberapa, ternyata kan sepertiga ya kalau di kitab takrib ini penjelasannya. Dan panitia sekarang alhamdulillah sudah mengambil langkah pertama akad wakalah. Panitia itu udah benar posisinya, karena kita ini bukan amil, sebetulnya adalah kan idealnya beliau itu sendiri kan, sendiri, cuman karena nggak sanggup maka kemudian meminta tolong kepada siapa? Kepada DKM membuat panitia. Artinya kita ini orang yang diwakili, ya bukan ambil kurban, kalau kurban nggak ada, kalau zakat masih ada ambil. Seperti itu, anas diwakili, maka permintaan dari si kurban apa misalnya, itu kita catat ya, karena ada alokasinya, udah benar. Nah kemudian catatan berikutnya, semua itu kaki, kulit dan sebagainya adalah menjadi bagian pada kurban, dan semua itu pada dasarnya tidak bisa dijual belikan, termasuk tidak bisa dijadikan sebagai upah untuk yang nyembeli.
Seperti itu kan. Nah, kemudian secara teknis ternyata kan kalau diserahkan begitu saja mungkin banyak mudaratnya ya, takutnya kebuang sebagainya. Ada inisiatif panitia ngelola. Kemudian si bagian daripada kurban ini, kulit dan sebagainya itu dijual. Ya, dijual. Itu lalu kemudian disedekahkan. Kira-kira gimana yang seperti itu? Apakah tindakan ini dibenarkan atau tidak? Nah, ini mungkin yang perlu diperjelas itu sebenarnya sih yang perlu diperjelas itu posisi semua bagian pada hewan kurban itu sudah kita alokasikan dulu. Katakanlah kalau kita nganutnya sepertiga apa ya? Sepertiga dari daging itu sudah diambil sama mentohinya. Sepertiganya lagi kan sudah masuk ke kategori fakir miskin. Kan di sini ada hak umat Islam kan. Sepertiga lagi. Umat Islam itu adalah orang yang kaya dan orang yang tidak kaya. Panitia masuk di dalamnya. Jadi artinya sebetulnya kalau kita mau ambil dari pendapat ini bisa saja yang namanya daging itu dirawat oleh panitia. Ya, setelah diterima oleh panitia nih, baru mau diapain aja itu sudah sah sebetulnya kan. Apakah mau dimanfaatkan atau mau dijual? Apalagi kalau misalkan hasil jualnya disedekahkan lagi, saya kira udah bagus tuh Pak. Ya, jadi kita coba urut-urutannya, ngambil nerapin hukumnya ya, berdasarkan merujuk ke kitab takrib ini. Ada yang, walaupun memang pendapat yang kedua ini tidak didukung oleh Imam Nawawi. Kalau Imam Nawawi sepertiga diambil oleh pekurban, 2/3-nya udah fakir miskin. Karena di dalam ayatnya adalah ba'isal fakir. Tapi ada pendapat yang kedua, sepertiga itu untuk umat Islam, ya, baik yang kaya maupun yang miskin. Yang keduanya sepertiga disedekahkan ke fakir miskin, baru sepertiga lagi bisa diambil oleh yang butuhi, gitu. Kalau saya memahami begitu kira-kira penerapannya. Jadi insya Allah apa yang dikerjakan oleh panitia di sini saya kira sudah memenuhi prinsip-prinsip syariahnya, insya Allah. Gitu Pak. Ya. Satu lagi masih ada dari jamaah. Sepertinya cukup sekarang dengan Pak. Ya baik, alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kita kajiannya sudah sampai di waktu syuruk ya, bahkan lebih 6.20. Kita tutup kajian dengan sama-sama berdoa alhamdulillahirabbil alamin. Hamdas fil awwal wa akhir wa barik wa sallim wa radhiyallahu an kulli sahabati rasul main. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik, sabbit qulubana ala ta'atik. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhna allati ilayna ma'aduna waj'al hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al mauta rahatan lana fi kulli syarr. Allahumma ashrah bil qur'ani sudurana wa yastur bihi uyubana wa nawwir bihi qulubana wa hasin qulubana wa a'zim bihi ujurana wa amin khawfana wa khtim bis solihati a'malana. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa barakatan fil rizqi wa ziyadatan fil ilmi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam.